siri Saudi akan membawakan materi tentang tablet. Pertama itu, definisi tablet. Tablet adalah sediaan padat kompak yang mengandung bahan obat yang terdiri dari satu jenis atau lebih dengan atau tanpa bahan pengisi yang berbentuk tabung, pipi, sirkuler, dan permukaannya rata atau cembung yang dibuat dengan metode kempa, cetak, dan dikonsumsi secara oral. Tablet memiliki perbedaan dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, dan karakteristik penghancur dan aspek lainnya tergantung dari tujuan penggunaan tablet dan metode pembuatannya. Selanjutnya ada jenis-jenis tablet. Pertama itu tablet kompresi berlapis. Proses pelapisan kompresi dapat digunakan untuk membuat tablet tanpa rasa pahit. Pelapisan dapat digunakan untuk menghasilkan bentuk sedahan oral dan terbuat dari zat yang tidak berinteraksi dengan komponen aktif farmasi. Berikut contoh tablet kompresi berlapis. Yang pertama ini ada obat Botrex, obat yang bermanfaat untuk meringankan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam. Yang kedua ada obat Mucinex, obat yang meredakan sesak dada dan hidung tersumbat akibat infeksi seperti flu biasa. Ketiga ada obat Dicolgen, adalah obat yang meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Selanjutnya jenis-jenis tablet yang kedua ada tablet salut gula. Tujuannya tablet salut gula ini untuk mengurangi rasa pahit dari bahan utama obat sehingga dapat lebih mudah dikonsumsi. Bahan yang biasanya digunakan untuk melapisi tablet ini yaitu polisakarida atau sukrosa. Selain memberikan rasa yang lebih manis, selaput gula juga dapat mengurangi aroma yang menyengat dari obat. Tablet salut gula biasanya banyak dipakai pada obat-obatan yang ditunjukkan untuk pasien anak-anak. Beberapa contohnya tablet salut gula yaitu pertama Folafit. Folafit adalah suplemen asam folat atau vitamin B9. Suplemen ini bermanfaat untuk mencegah dan mengatasi kekurangan asam folat. Folafit dapat digunakan oleh orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui yang kebutuhan asam folatnya meningkat. Folafit ini memiliki manfaat mencegah dan mengatasi kekurangan asam folat. Tablet yang kedua ada Becaforit, adalah suplemen untuk memenuhi kecukupan vitamin dan mineral tubuh. Biasanya dikonsumsi oleh anak-anak dan dewasa. Bentuk obatnya biasa berbentuk tablet, biasa juga berbentuk sirup. Selanjutnya contoh ketiga ada tablet Neurobion. Neurobion merupakan vitamin neurotropik dengan kandungan vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12 yang penting untuk kesehatan fungsi saraf. Suplemen ini digunakan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit karena kekurangan vitamin B1, B6, B12 seperti neuritis perifer dan neuralgia. Contoh selanjutnya ada tablet kunyah. Tablet kunyah merupakan tablet yang dirancang untuk dikunyah sebelum ditelan. Biasanya digunakan untuk pasien yang kesulitan menelan tablet konvensional. Tablet ini segera hancur ketika dikunyah, biasanya digunakan untuk sediaan antisida atau multivitamin. Pertama, tablet kunyah contohnya itu Promac. Obat Promac merupakan obat yang dirancang khusus untuk meredahkan sakit mah dan menurunkan asam lambung dengan cepat. Contoh tablet kunyah yang kedua yaitu Milanta. Milanta adalah obat untuk meredakan gejala akibat kelebihan asam lambung, termasuk pada gastritis, reflux asam lambung, tukak lambung, dan ulcus duodenum. Dan obat ini dapat bekerja cepat, tetapi tidak boleh digunakan untuk jangka panjang. Selanjutnya, contoh tablet kunyah yang ketiga, yaitu Polisilen. Polisilen adalah obat untuk meredakan gejala sakit mah dan perut kembung akibat kelebihan asam lambung. Selanjutnya ada tablet Effervescent. Tablet yang mengandung asam dan basa yang bereaksi dengan air menghasilkan karbon dioksida, sehingga tablet larut cepat dalam air sebelum ditelan. Contoh yang pertama yaitu ada Redoxon. Redoxon ini bermanfaat untuk membantu meningkatkan dan memelihara daya tahan tubuh. Redoxon memiliki kandungan utama vitamin C yang bermanfaat untuk mendukung kerja sistem imunitas. Vitamin ini juga dibutuhkan supaya tubuh dapat berfungsi dengan berkembang dengan baik.
Selain membantu menjaga daya tahan tubuh, redoxon juga dapat digunakan sebagai suplemen atau tambahan untuk memenuhi kebutuhan akan vitamin dan mineral. Contoh yang kedua yaitu kalsium di redoxon atau CDR. CDR adalah suplemen untuk menjaga kesehatan tulang, serta membantu memenuhi kebutuhan kalsium, terutama pada ibu hamil dan menyusui. CDR mengandung kalsium, vitamin C, vitamin D, dan vitamin B6. Perpaduan bahan tersebut berperan dalam pertumbuhan serta pemeliharaan tulang dan gigi. Suplemen ini juga dapat membantu mempercepat pemulihan saat sakit, mengatasi gangguan penyerapan makanan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya contoh ketiga yaitu Imbus. Imbus adalah suplemen yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Imbus berperan menjaga tubuh agar tidak mudah sakit, menghambat perkembangan virus, dan mempercepat penyembuhan penyakit. Selanjutnya ada tablet salut film. Tablet salut film adalah tablet yang dilapisi dengan lapisan tipis, bisa berwarna atau tidak, dari bahan polimer yang larut dalam air dan cepat hancur di saluran pencernaan. Lapisan ini dibuat untuk melindungi obat dari udara, kelembapan, atau cahaya, serta menutupi rasa dan bau obat yang tidak sedap. Contohnya yang pertama yaitu Lodia. Lodia adalah obat yang digunakan untuk mengatasi diare, baik diare akut, non-spesifik, maupun diare kronis. Obat ini memiliki kandungan bahan aktif loperamid hidroklorida atau loperamid HCl sebanyak 2 mg dalam tiap tabletnya. Loperamid adalah obat anti diare yang digunakan untuk mengatasi diare akut atau kronis. Kandungan loperamid dalam obat bekerja dengan cara memperlambat gerak usus sehingga meningkatkan penyerapan air dan elektrolit serta mengurangi frekuensi buang air besar. Selanjutnya contoh yang kedua ada atorvastatin. Tablet astatin ini adalah obat untuk menurunkan kolesterol. Astatin merupakan menurunkan jumlah kolesterol dalam tubuh dengan cara menghambat enzim yang bertugas memproduksi kolesterol di hati. Dengan demikian, jumlah kolesterol jahat dalam darah akan turun. Pengobatan dengan atorvastatin harus diiringi dengan gaya hidup sehat seperti berolahraga secara rutin, mengatur pola makan, menjaga berat badan ideal, dan berhenti merokok. Contoh yang ketiga yaitu Briclot Ticagrelor. Ticagrelor adalah obat pengencer darah untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah di dalam pembuluh darah atau trombosis. Gumpalan darah ini biasanya menyumbat pembuluh darah dan menghambat aliran darah sehingga menyebabkan komplikasi seperti stroke atau serangan jantung. Selanjutnya, apa sih itu ADME? ADME adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang merujuk pada proses-proses yang terjadi setelah obat masuk ke dalam tubuh. Proses ADME ini menggambarkan bagaimana tubuh mempengaruhi obat dan bagaimana obat tersebut bergerak melalui tubuh, di metabolisme, dan akhirnya dikeluarkan. Masing-masing penjelasan tahap dalam konteks sediaan tablet. Pertama, absorpsi. Absorpsi adalah proses di mana obat yang terkandung dalam tablet diserap ke dalam aliran darah setelah obat tersebut dicerna. Pada sediaan tablet, obat akan melewati saluran pencernaan, mulut, esofagus, lambung, dan usus halus sebelum diserap ke dalam darah. Faktor-faktor seperti keasaman lambung, kecepatan motilitas usus, dan bentuk fisik tablet, misalnya tablet kunyah atau tablet biasa, mempengaruhi beberapa cepat dan seberapa banyak obat diserap. Contohnya itu seperti misalnya paracetamol. Paracetamol ini diserap dengan cepat dan hampir sempurna dari saluran pencernaan, terutama di usus halus. Konsentrasi puncak dalam plasma biasanya tercapai dalam waktu 30 menit hingga 2 jam setelah pemberian oral. Selanjutnya yang kedua itu ada distribusi. Setelah obat masuk ke dalam aliran darah, obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi darah. Proses distribusi ini tergantung pada beberapa faktor seperti aliran darah ke organ-organ tubuh, kemampuan obat untuk melewati membran sel, serta sejauh mana obat terikat pada protein plasma. Beberapa obat lebih banyak terkumpul di jaringan tertentu, misalnya obat, hati, atau ginjal, sedangkan yang lain lebih tersebar merata.
Contohnya lagi, obat paracetamol terdistribusi luas ke seluruh jaringan tubuh. Volume distribusi sekitar 0,9 sampai 1,0 liter per gram. Sedikit terikat pada protein plasma, 20 sampai 50% meningkat pada dosis tinggi. Yang ketiga, metabolisme. Setelah obat mencapai sirkulasi sistematik, obat biasanya akan dimetabolisme, terutama di hati, untuk diubah menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan atau metabolit. Proses ini dapat mengurangi efektivitas obat. Beberapa obat akan mengalami metabolisme yang cepat, sementara yang lain mungkin tidak dimetabolisme dengan baik, yang dapat mempengaruhi konsentrasi obat yang beredar dalam tubuh. Metabolisme dapat menghasilkan metabolit aktif atau inaktif. Selanjutnya yang keempat itu ada ekskresi. Proses terakhir dalam ADME adalah ekskresi, yaitu pengeluaran obat dan produk metabolismenya dari tubuh. Ekskresi dapat terjadi melalui ginjal atau melalui urin, saluran pencernaan atau melalui feses, atau dalam beberapa kasus melalui keringat, air liur, atau pernapasan. Obat yang telah dimetabolisme akan dikeluarkan oleh tubuh melalui mekanisme ini. Diekskresikan terutama melalui urin dalam bentuk konjugat, glukuronida, dan sulfat. Waktu paru eliminasi atau normal yaitu 2-3 jam, bisa lebih dalam pada gangguan hati atau overdosis. Selanjutnya, apa sih itu farmakokinetik tablet? Farmakokinetik tablet adalah cabang dari farmakologi yang mempelajari pergerakan obat di dalam tubuh, khususnya setelah tablet dikonsumsi. Ini melibatkan 4 proses utama yang dikenal dengan sebagai ADME: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ini dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, apa sih itu farmakodinamika tablet? Farmakodinamika tablet merujuk pada cara kerja obat yang dikandung dalam sediaan tablet setelah mencapai tempat kerjanya di tubuh, dan bagaimana obat tersebut menghasilkan efek terapeutik maupun efek samping. Meskipun bentuk sediaan tablet mempengaruhi farmakokinetik atau perjalanan obat dalam tubuh, atau farmakodinamika tetap bergantung pada zat aktif yang terkandung dalam tablet itu. Farmakodinamika paracetamol, yaitu cara kerja obat ini dalam tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik. Yang pertama ada obat utama, terbagi dua, yaitu analgesik atau pereda nyeri, dan yang kedua ada antipiretik atau penurunan demam. Yang kedua ada target utama. Target utama ini terbagi dua lagi, yaitu pertama menghambat enzim sikloksigenesis di sistem saraf pusat atau otak dan modulasi spinalis. Yang kedua, berbeda dari NSAID seperti ibuprofen, paracetamol tidak bekerja kuat di jaringan perifer sehingga tidak memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Berikut pada tabel efek terapeutik analgesik ringan, sedang, antipiretik. Kedua ada onset kerja 30-60 menit setelah konsumsi oral. Ketiga ada durasi kerja sekitar 4-6 jam. Keempat ada tidak antiinflamasi, tidak efektif, mengurangi bengkak atau peradangan jaringan. Kelima ada efek samping umumnya aman tetapi hepatotoksik jika overdosis. Keenam ada dosis maksimal dewasa 4.000 gram per hari. Lebih dari itu resiko keracunan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk memberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu yang berjudul pil. Baik, yang pertama yaitu A, definisi. Menurut Peraturan Menteri Kemenkes atau Permenkes Republik Indonesia, sediaan pil adalah bentuk sediaan padat yang mengandung satu atau lebih zat aktif, dicetak atau dibentuk bulat kecil dan biasanya dilapisi agar mudah ditelan. Sediaan ini umumnya digunakan secara oral atau melalui mulut dan dirancang untuk pelepasan zat aktif secara perlahan atau sesuai dengan kebutuhan terapi. Yaitu B,
jenis-jenis pil berdasarkan karakteristik dan tujuannya. Yaitu yang pertama ada pil biasa, yaitu mengandung zat aktif tanpa lapisan khusus digunakan untuk efek terapi umum. Kemudian yang kedua pil salut gula, yaitu dilapisi gula untuk menutupi rasa tidak enak atau bau obat. Kemudian yang ketiga pil salut enterik, yaitu dirancang agar larut khusus bukan di lambung untuk melindungi zat aktif dari asam lambung. Kemudian yang keempat pil lepas lambat, yaitu melepaskan obat secara perlahan untuk efek yang lebih lama. Kemudian yang kelima pil kunyah, dirancang untuk dikunyah sebelum ditelan, cocok untuk anak-anak atau orang yang kesulitan menelan. Kemudian yang terakhir pil sublingual, diletakkan di bawah lidah untuk diserap langsung ke dalam aliran darah kerja lebih cepat. Baik, yang berikut ada gambar contoh-contoh dari sediaan pil biasa, pil salut gula, pil salut enterik, pil lepas lambat, pil kunyah, dan juga pil sublingual. Berikut yaitu C. Apa sih itu ADME? ADME adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dalam konteks regulasi kesehatan di Indonesia, termasuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes, ADME digunakan untuk menjelaskan proses farmakokinetik suatu obat di dalam tubuh yang mencakup yang pertama yaitu absorpsi atau penyerapan, yaitu proses masuknya obat ke dalam sistem dari tempat pemberian. Yaitu yang kedua distribusi, yaitu penyebaran obat dari darah ke jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu metabolisme, yaitu perubahan kimiawi obat umumnya di hati menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikannya. Yang keempat ekskresi, mengeluarkan obat dan metabolismenya dari tubuh, biasanya melalui urin atau yaitu D. Farmakokinetika pil. Farmakokinetika pil menurut Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes merujuk pada studi tentang bagaimana tubuh menyerap, mendistribusikan, metabolisme, dan mengekskresikan zat aktif yang terkandung dalam pil atau sediaan oral padat. Ini termasuk bagian dari proses penilaian obat untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan kualitasnya. Dalam konteks peraturan, farmakokinetika dijelaskan dalam Permenkes yang berkaitan dengan registrasi obat, seperti Permenkes nomor 30 tahun 2017 tentang pengujian obat atau regulasi POM terkait uji bioekuvalensi. Beberapa poin penting mencangkup yaitu yang pertama, absorpsi, yaitu seberapa cepat dan seberapa banyak zat aktif dalam pil masuk ke dalam aliran darah. Kemudian yang kedua, distribusi, bagaimana zat aktif menyebar ke berbagai jaringan tubuh. Kemudian yang ketiga, metabolisme, yaitu transportasi zat aktif oleh enzim, biasanya di hati. Kemudian yang keempat, ekskresi, yaitu mengeluarkan zat aktif dan hasil metabolismenya, biasanya lewat ginjal atau urin. Farmakodinamika pil. Farmakodinamika pil menurut Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes merujuk pada mekanisme kerja zat aktif dalam terhadap tubuh, termasuk interaksi obat, efek terapeutik, serta efek yang terjadi. Bagian penting evaluasi keamanan dan efektivitas obat, terutama saat pendaftaran obat baru atau penilaian klinik. Contoh aspek farmakodinamika pil yaitu yang pertama, bagaimana zat aktif dalam pil menurunkan tekanan darah. Kemudian yang kedua, efek penghambatan enzim atau aktivasi reseptor tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan antara dosis dan respons. Berikut yaitu F, efek toksik pil. Efek toksik pil menurut Kementerian Kesehatan atau Kemenkes merujuk pada dampak merugikan yang terjadi akibat penggunaan pil atau sediaan obat oral dalam dosis berlebih, jangka panjang, atau karena sensitivitas individu terhadap zat aktif dalam obat tertentu. Dalam regulasi seperti Permenkes nomor 30 tahun 2017 tentang pengujian obat efek toksik termasuk dalam kajian toksikologi, preklinik, dan penguasaan samping atau farmakovigilance. Efek toksik ini penting diketahui sebelum obat disetujui untuk digunakan secara luas. Beberapa jenis efek toksik yang diperhatikan meliputi yaitu yang pertama, toksisitas akut, yaitu efek berbahaya yang muncul dalam waktu setelah pemberian suatu atau beberapa dosis besar. Yang kedua, toksisitas kronik atau kronik, yaitu efek
diberikan akibat penggunaan jangka panjang atau berulang. Ketiga yaitu toksisitas organ target, yaitu misalnya kerusakan hati atau hepatosit, ginjal atau nefrotik atau sistem saraf. Kemudian yang terakhir efek karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik, potensi menyebabkan kanker mutasi genetik atau cacat bawaan. Perkenalkan, nama saya Nur Syahrini ini akan menjelaskan sediaan kapsul. Yang pertama, definisi kapsul. Adapun definisi kapsul yaitu istilah kapsul berasal dari bahasa Latin capsula yang artinya kotak kecil. Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terbungkus dalam suatu cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kapsul merupakan sediaan bentuk padat yang dapat digunakan sebagai pembawa untuk obat berbentuk serbuk, granul, maupun cairan yang dimasukkan ke dalam suatu cangkang kecil untuk dikonsumsi secara oral. Yang kedua, jenis-jenis kapsul. Jenis-jenis kapsul terbagi menjadi dua, yaitu kapsul lunak atau soft kapsul dan kapsul keras atau hard kapsul. Kapsul lunak terdiri dari satu kesatuan, tidak dalam bentuk kosong atau selalu terisi. Umumnya diisi bahan obat cair dan dapat juga diisi dengan bahan obat padat. Cara pembangkaian per oral, vaginal, rektal, dan topikal. Bentuk dapat bermacam-macam. Sedangkan kapsul keras terdiri dari badan dan tutup, tersedia dalam bentuk kapsul kosong, umumnya diisi bahan obat padat atau serbuk, butiran atau granul, tetapi dapat juga diisi bahan obat cair. Cara pemakaian per oral, bentuk hanya terdiri dari satu macam. Yang ketiga, contoh sediaan kapsul. Contoh sediaan kapsul yaitu kapsul Orlistat. Kapsul Orlistat adalah obat yang digunakan untuk mengobati obesitas dengan cara menghambat penyerapan lemak dari makanan di saluran pencernaan. Yang keempat, farmakokinetik Orlistat. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari perjalanan obat di dalam tubuh, mulai dari absorpsi, distribusi obat ke seluruh tubuh, dan eliminasi melalui proses metabolisme dan ekskresi. Yang pertama, absorpsi. Orlistat memiliki absorpsi sistemik yang sangat rendah setelah pemberian oral, dengan kurang dari 1% dari dosis yang diserap ke dalam sirkulasi sistemik. Sebagian besar Orlistat tetap berada di lumen usus, tempat obat ini bekerja untuk menghambat penyerapan lemak dari makanan. Yang kedua, distribusi. Karena absorpsinya minimal, distribusi Orlistat ke jaringan tubuh sangat terbatas. Orlistat yang sedikit diserap akan terikat lebih dari 99% pada protein plasma. Namun, volumenya tetap sangat kecil karena mayoritas obat tetap berada di usus. Yang ketiga, metabolisme. Orlistat di metabolisme secara minimal, sebagian kecilnya di metabolisme di dinding gastrointestinal. Metabolit utama Orlistat memiliki aktivitas farmakologis yang sangat lemah atau tidak aktif, sehingga sebagian besar Orlistat tetap tidak berubah dalam tubuh. Yang keempat, ekskresi. Orlistat dan metabolitnya diekskresikan terutama melalui feses. Dengan sekitar 83% dari dosis Orlistat diekskresikan dalam bentuk tidak berubah. Ekskresi melalui urin sangat minimal, kurang dari 1% dari dosis yang diberikan. Yang kelima, farmakodinamika Orlistat. Yang pertama, mekanisme kerja. Enzim lipase pankreas dan lambung bertugas memecah trigliserida makanan menjadi asam lemak bebas dan monogliserida agar bisa diserap. Orlistat membentuk ikatan kovalen dengan situs aktif enzim lipase sehingga menginhibisi enzim tersebut secara irreversibel. Akibatnya, sekitar 30% lemak dari makanan tidak dapat dihidrolisis dan diserap di usus halus. Yang kedua, efek farmakologis. Penurunan penyerapan lemak makanan sehingga terjadi defisit kalori yang berkontribusi pada penurunan berat badan. Orlistat bekerja secara lokal di saluran cerna dan hanya sedikit diserap ke dalam sirkulasi sistemik. Yang ketiga, onset dan durasi waktu. Onset dalam waktu 24-48 jam setelah penggunaan. Aktivitas lipase kembali normal setelah 48-72 jam penghentian obat. Yang keempat, tidak berdampak sistemik signifikan karena absorpsi sistemiknya sangat rendah atau bioavailabilitas minimal. Efek sistemik juga sangat kecil. Yang keenam, efek toksik Orlistat.
Yang pertama, gangguan gastrointestinal seperti diare, tinja berminyak, gas, dan urgensi buang air besar. Yang kedua, defisiensi vitamin, terutama vitamin A, D, E, dan K karena penyerapan lemak terganggu. Yang ketiga, perubahan tinja berminyak atau berlemak. Yang keempat, nyeri perut, sakit perut, atau kram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fajriani dengan NIM D1B2240005. Yang pertama, pendahuluan. Sirup adalah salah satu bentuk sediaan cair yang dalam dunia farmasi yang dikenal luas oleh masyarakat. Saat ini banyak sediaan sirup yang beredar di pasaran dari berbagai macam merek, baik yang generik maupun yang paten. Biasanya orang-orang menggunakan sediaan sirup karena di samping mudah penggunaannya, sirup juga mempunyai rasa yang manis dan aroma yang harum serta warna yang menarik sehingga disukai oleh berbagai kalangan, terutama anak-anak dan orang yang susah menelan obat dalam bentuk sediaan oral lainnya. Salah satunya yaitu Auranti atau sirup manis. Yang kedua, pembahasan. Yang pertama, definisi dan fungsi sirup. Yang kedua, jenis-jenis sirup. Yang ketiga, cara menyimpan sediaan sirup dengan benar. Definisi dan fungsi dari sirup. Sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa. Kecuali dinyatakan lain, kadar sakrosa CHO tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66,0%. Sirup adalah sediaan pekat dalam air dari gula atau pengganti gula, dengan atau tanpa penambahan bahan pewangi dan zat obat. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi. Sirup simplok atau sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64-66%, kecuali dinyatakan lain. Syamsuni 2027. Sukrosa adalah sediaan cair kental atau penambahan bahan yang minimal mengandung 90% sakrosa. Selanjutnya yaitu ada fungsi sirup. Yang pertama, mengobati gejala penyakit seperti batuk, demam, alergi, atau infeksi. Yang kedua, memudahkan pemberian obat kepada pasien yang kesulitan menelan sediaan obat. Yang ketiga yaitu menyediakan alternatif yang menyenangkan dan lebih mudah dikonsumsi bagi pasien, terutama anak-anak. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sirup. Yang pertama, sirup analgesik dan antipiretik. Obat sirup yang digunakan untuk meredakan nyeri atau analgesik dan menurunkan demam atau antipiretik, cocok untuk kondisi seperti sakit kepala, demam, nyeri gigi, dan nyeri otot. Contoh paracetamol sirup dan ibuprofen sirup. Yang kedua yaitu antitutif dan ekspektoran digunakan untuk mengatasi batuk. Antitutif menekan refleks batuk, sedangkan ekspektoran membantu menyingkirkan dan mengeluarkan dahak. Contoh dextromethorphan atau antitutif yaitu yang ketiga yaitu sirup antihistamin dan antialergi yang berfungsi untuk mengurangi gejala alergi seperti pilek, bersin, gatal, atau ruam. Biasanya digunakan pada kondisi rintinitis, alergi, atau urtikaria. Contoh sentrisin, loratadin, cahpeniramin, melata. Sirup antibiotik ini digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri, biasanya berbentuk sirup kering yang harus dilarutkan terlebih dahulu, contohnya amoxicillin, cefizim. Yang kedua yaitu sirup antasida dan obat saluran cerna berfungsi untuk meredakan gangguan lambung seperti mual, dan kembung, contohnya dompridon, simtekon, kombinasi aluminium dan magnesium hidroksida. Yang ketiga yaitu sirup vitamin dan suplemen diberikan untuk menunjang kebutuhan vitamin, meningkatkan daya tahan tubuh,
atau menambah nafsu makan, contohnya vitamin C, sirup multivitamin, dan Teuroma Plus. Yaitu ada cara menyimpan sediaan sirup dengan benar. Simpan di tempat sejuk dan kering, hindari sinar matahari langsung dan suhu tinggi. Perhatikan label penyimpanan, instruksi, ikuti instruksi suhu ruang, lemari es, dan lain sebagainya. Simpan dalam wadah asli, jangan pindahkan ke wadah lain untuk menghindari kontaminasi atau kesalahan. Tutup rapat setelah digunakan, mencegah masuknya udara, kelembapan, dan mikroba. Gunakan sendok dosis atau pipet asli, hindari pencemaran silang dan dosis yang salah. Perhatikan tanggal kadaluarsa dan durasi pemakaian setelah dibuka. Umumnya sirup hanya boleh digunakan dalam 7-14 hari setelah dibuka, terutama sirup kering. Kerugian penggunaan sirup. Yang pertama, masa simpan lebih pendek, terutama untuk sirup kering yang sudah dilarutkan atau sirup tanpa pengawet. Yang kedua, risiko kontaminasi bila tidak disimpan dengan baik dan alat takar tidak steril. Ketiga, sulit dibawa-bawa, volume besar, dan sulit dibawa bepergian. Yang keempat, kandungan gula tinggi, tidak cocok untuk pasien diabetes atau yang memerlukan diet rendah gula. Yang kelima, harga lebih mahal, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi lebih kompleks dibandingkan bentuk padat. Keuntungan obat sirup. Yang pertama, rasa lebih enak, biasanya mengandung pemanis dan rasa yang membuatnya lebih dapat diterima, terutama oleh anak-anak. Yang kedua, mudah ditelan, cocok untuk pasien yang kesulitan menelan tablet atau kapsul seperti anak-anak dan lansia. Yang ketiga yaitu dosis fleksibel, dosis yang dapat digunakan dengan mudah menggunakan sendok takar atau pipet. Yang keempat yaitu aksi cepat, karena bentuk cair, zat aktif lebih cepat diserap tubuh dibandingkan tablet. Yang kelima yaitu bisa diberikan dalam jumlah kecil. Dosis kecil bisa diberikan dalam volume yang lebih nyaman untuk pasien. Kesimpulan, obat sirup merupakan salah satu bentuk sediaan cair yang populer dan banyak digunakan, terutama untuk anak-anak dan lansia. Keunggulan utama dari sirup adalah rasa yang lebih enak, kemudahan konsumsi, dan kemampuan untuk menyesuaikan dosis dengan fleksibel. Sirup juga memungkinkan penyerapan zat aktif yang lebih cepat karena bentuknya cair. Supositoria. Obat indometasin. Indometasin adalah obat antiinflamasi non-steroid yang bekerja dengan menghambat enzim sikloksigenasi sehingga mengurangi sintesis prostaglandin yang terlibat dalam proses nyeri, demam, dan peradangan. Absorpsi. Indometasin dapat diberikan secara oral, rektal, atau parenteral, diserap dengan cepat dan hampir lengkap dari saluran pencernaan atau rektum. Bioavailabilitas oral sekitar 90-100%. Puncak konsentrasi plasma tercapai dalam 1-2 jam setelah pemberian oral atau 30-90 menit secara rektal. Distribusi. Terikat kuat pada protein plasma 90% terutama albumin. Volume distribusi relatif rendah menunjukkan distribusi terbatas ke jaringan. Dapat menembus sawer darah, otak, dan plasenta serta ditemukan dalam ASI. Metabolisme. Di metabolisme terutama di hati melalui reaksi demitilasi, hidrofisasi, dan kunjungasi atau glukuronidasi. Enzim utama yaitu CYP2C9, metabolisnya sebagian besar tidak aktif. Ekskresi. Diekskresikan melalui urin 60-75% dan empedu atau feses 20-30%. Waktu paruh eliminasi kurang lebih 1/2, sekitar 2,5-11 jam, rata-rata 4,5 jam. Farmakodinamik indometasi. Antiinflamasi yaitu mengurangi dampak
Antipiretik, yaitu menurunkan demam. Efek toksik secara umum. Saluran cerna, nyeri lambung, mual, tugas lambung, pendarahan, gastrointestinal, sistem saraf pusat, sakit kepala, pusing, depresi, kebingungan, ginjal, gangguan ginjal, terutama pada pasien dengan penyakit ginjal atau dehidrasi, hati, peningkatan enzim hati jarang menyebabkan hepatitis. Efek toksik serius yaitu gastrointestinal bleeding atau pendarahan saluran cerna, perforasi usus jarang tapi fatal, hepatotoksisitas kerusakan hati, nefrotoksisitas kerusakan ginjal, reaksi alergi, bronkostema ruam, anafilaksis kardiovaskular, peningkatan resiko trombosis, serangan jantung atau stroke terutama pada penggunaan jangka